Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Nia Nursaniati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di sekolah saya, SMK Negeri 1 Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dengan mengambil materi Al-Quran adalah pedoman hidupku dan presentasi Al-Quran adalah pedoman hidupku di kelas 10. Berikut ini video praktik pembelajaran ujian kinerja saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ibu akan cek kehadiran kalian hari ini, Senin 29 November 2021. Apakah ada di antara kalian yang hari ini tidak hadir? Izin Bu, Asep mengikuti latihan seni tari Lampung. Iya, Fiska, Ibu izinkan. Anak-anak Ibu semuanya, jangan tidur malam-malam agar kalian besok bisa bangun pagi-pagi dan tidak terlambat pada saat datang ke sekolah. Jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan melindungi kita semuanya. Seperti biasanya, untuk menanamkan semangat nasionalisme, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bangun pemudi pemuda Indonesia.
depan bangsa ini berada di tangan kalian. Cintailah negara kesatuan Republik Indonesia ini, jagalah perdamaiannya dan hindari konflik. Perhatikan kebersihan kelas kalian dan kerapian pakaian kalian. Kalau masih ada sampah di sekitar kalian, silakan diambil dan buang di kotak sampah. Kalau masih ada pakaian yang belum kalian rapikan, silakan kalian rapikan terlebih dahulu. Dengan mempelajari materi hari ini, kalian dapat memperjelas sumber hukum Islam. Adakah di antara kalian yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya apa? Saya, Bu. Kemarin membahas tentang busana muslim dan muslimat sebagai cermin kepribadian diri. Saya, Bu. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah SWT. Benar sekali, pada pertemuan sebelumnya kita membahas berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian diri. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menutup aurat agar kita tidak diganggu oleh orang lain. Perhatikan gambar yang ada di depan. Setelah memperhatikan dan melihat gambar yang ada di depan, apa yang ada dalam pikiran kalian? Saya, Bu. Orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, dia akan tersesat. Bagus sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Bu. Benar sekali. Orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, dia akan tersesat. Dan Al-Quran adalah sumber hukum Islam sebagai tujuan dan pedoman hidup dari setiap umat manusia. Ibu berharap kalian hari ini belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat memperjelas dan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu Al-Quran adalah pedoman hidupku. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning. Melalui metode diskusi, mind mapping, tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu: 1. Memperjelas pengertian Al-Quran dengan benar. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita bangun semangat terlebih dahulu. Membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok Al-Ghazali, kelompok Ibnu Sina, kelompok Ibnu Khaldun, dan kelompok Muhammad Abduh. Silakan kalian ke depan untuk mengambil nomor di manakah kalian akan berada di kelompoknya nanti. Silakan maju ke depan. Berdasarkan nomor kelompok yang telah kalian dapatkan tadi, silakan kalian berkumpul sesuai dengan nama yang sudah kalian dapatkan. Kelompok Al-Ghazali berkumpul di sebelah sini, kemudian di sebelah sana kelompok Ibnu Sina, kelompok Ibnu Khaldun, dan kelompok Muhammad Abduh berada di sini. Silakan kalian kerjakan. Silakan masing-masing perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil tanda pengenal dan buku paket yang ada di depan.
adalah pedoman hidupku. Perhatikan teknologi yang ada di depan kalian. Laptop, proyektor, speaker atau pengeras suara diciptakan oleh manusia, dibekali dengan buku petunjuk. Buku petunjuk digunakan sebagai pedoman pada saat merakitnya agar tidak salah dan bisa digunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kita Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk agar kita tidak salah dalam melangkah. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dalam bentuk mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Membacanya adalah ibadah. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli terkait Al-Quran sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Bu, saya izin melafalkannya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina alladziina ya'malunas solihati anna lahum ajran kabira. Bu, saya terjemahannya. Iya, silakan. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Al-Quran sebagai petunjuk memberikan kabar gembira bahwasanya setiap orang muslim yang melakukan kebajikan mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama. Anak-anak ibu semuanya, simak video yang akan ibu tayangkan di depan. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan, syariah atau ibadah. Hukum ibadah mengatur pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Hukum muamalah mengatur interaksi manusia dengan sesama manusia. Akhlak atau budi pekerti. Setelah menyimak penjelasan ibu dan video yang ibu tayangkan di depan, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Benar sekali. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ibu meminta kepada kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dalam bentuk Google Formulir yang akan ibu kirimkan melalui WA grup kelas. Silakan masing-masing kelompok memperjelas pengertian Al-Quran, memperjelas satu dalil nakli terkait Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan menyimpulkan hikmah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Saya bacakan ya soalnya. Analisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jawabannya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Kasih. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah kalian telah menyelesaikan dan mengirimkan lembar kerja peserta didiknya? Sudah, Bu. Bagus dan terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kedua kepada kalian. Di tugas kedua ini, Ibu akan
pengertian Al-Quran. Kelompok Ibnu Sina, satu dalil nakli terkait Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kelompok Ibnu Khaldun, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan kelompok Muhammad Abduh, hikmah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Silakan proyek berupa mind mapping sesuai materi yang sudah Ibu pilihkan tadi, kalian buat di karton. Tuliskan materi penting dalam karton tersebut. Buatlah mind mapping yang menarik, singkat, sehingga kalian dapat dengan mudah memperjelas, menganalisis, dan menyimpulkannya. Masing-masing perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil peralatan pembuatan mind mapping-nya. Ibu beri waktu 30 menit. Dalam waktu 30 menit, kalian harus menyelesaikan proyek pembuatan mind mapping-nya. Ya, Maaf Bu, mau tanya, apakah seperti ini Bu? Iya, benar seperti itu. Silakan ditambahkan garisnya. Ada kesusahan dalam membuatnya, anak semuanya? Tidak. Silakan kalian boleh sambil cari di Google bentuk mind mapping yang menarik seperti apa ya. Baik ya. Bu, saya punya acuan yang seperti ini. Boleh? Ini hasilnya ya? Iya. Ada kendala dalam membuatnya? Tidak, Bu. Ya, silakan dilanjutkan ya. Buat yang menarik. Tuliskan kata-kata kuncinya agar kalian bisa memperjelasnya, menganalisisnya ya. Iya Bu. Bu, saya punya desain dari Google seperti ini, Bu. Iya, benar. Boleh. Bagus sekali itu. Hasilnya seperti apa coba? Seperti ini, Bu. Oh iya, silakan dilanjutkan ya. Ya, Bu, terima kasih. Ada kesulitan dalam menyelesaikannya? Tidak, Bu. Ya, silakan dibuat semenarik mungkin. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah kalian telah menyelesaikan proyek pembuatan mind mapping-nya? Sudah, Bu. Jika kalian telah menyelesaikan proyek pembuatan mind mapping-nya, silakan mind mapping-nya kalian tempel di dinding terdekat. Siapkan salah satu anak untuk mempresentasikan hasil mind mapping dari materi yang sudah Ibu tentukan tadi. Masing-masing kelompok berkunjung ke kelompok lainnya. Kelompok Al-Ghazali berkunjung ke kelompok Ibnu Sina. Kelompok Ibnu Sina berkunjung ke kelompok Ibnu Khaldun. Kelompok Ibnu Khaldun berkunjung ke kelompok Muhammad Abduh. Dan kelompok Muhammad Abduh berkunjung ke kelompok Al-Ghazali untuk mendapatkan informasi dari setiap kelompok. Silakan kalian tempel mind mapping-nya dan presentasikan hasilnya. Silakan kelompok lain mengunjunginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ghazali ingin mempresentasikan hasil proyek mind mapping. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab.
yaitu qara'a, yaqra'u, qira'atan, dan Qur'anan, yaitu sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan hidayah atau petunjuk bagi umat Islam. Demikian presentasi dari kami. Saya mau bertanya, Ya, silahkan. analisis surat apakah yang pertama kali diturunkan? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kami dari kelompok Ibnu Sina ingin mempresentasikan proyek mind mapping tema 1 dalil nakli tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Inna hadal Qur'ana, sungguh Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwamu, ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, wa yubassirul mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihati, yang mengerjakan kebajikan, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapat pahala yang paling besar. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Silakan. Perjelas makna kandungan Quran surat Al-Isra ayat 9. Makna kandungan Quran surat Al-Isra ayat 9 yaitu Al-Quran merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira orang-orang mukmin dan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakan kebaikan. Kami dari kelompok Ibnu Khaldun akan mempresentasikan hasil proyek mind mapping kami, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu 1. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. 2. Al-Quran sebagai petunjuk. 3. Al-Quran sebagai sumber hukum dunia dan akhirat. Kandungan hukum dalam Al-Quran. 1. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. 2. Syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun dengan sesama makhluknya, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. 3. Akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Teman-teman semua, berdasarkan presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan, mau bertanya apa? Perjelas Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Demikian jawaban dari kami, bagaimana bisa dimengerti? Bisa. Kami dari kelompok Muhammad Abduh ingin mempresentasikan proyek mind mapping yang bertema Hikmah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Hikmah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yaitu tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sendiri sebagai orang yang taat beribadah dengan ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selamat dari laknat dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kelima, bahagia hidup di dunia dan di akhirat karena telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang keenam, terusnya perilaku akhlakul karimah di dalam lingkungan masyarakat. Dari presentasi dari kami, apakah ada yang bertanya? Saya izin bertanya. Berikan contoh perilaku dalam lingkungan masyarakat. Contoh perilaku dalam lingkungan masyarakat yaitu perilaku akhlakul karimah. Contoh dari perilaku akhlakul karimah yaitu bersikap jujur, saling menghormati, dan berbicara dengan santun. Setelah anak-anak ibu semuanya mengunjungi kelompok lain dan mendapatkan informasi dari kelompok lain yang telah mempresentasikan hasil mind mappingnya, silakan kalian menyampaikan informasi yang telah kalian dapatkan tadi kepada teman kalian yang tadi mempresentasikan hasil mind mappingnya. Karena teman kalian yang mempresentasikan hasil mind mapping tadi belum mendapatkan informasi materi dari kelompok lainnya. Silakan kalian sampaikan hasilnya kepada temanmu tersebut. Kami dapat informasi dari kelompok Ibnu Khaldun, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam.
Yang pertama, sumber utama dan pertama. Kedua, sebagai petunjuk. Ketiga, sumber hukum dunia dan akhirat. Informasi yang kami dapat dari kelompok Al-Ghazali yaitu secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah atau petunjuk umat Islam. Kami mendapatkan informasi dari kelompok Al-Ghazali yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, adakah di antara kalian yang mau berpendapat? Saya, Bu. Pembelajaran hari ini dengan model project based learning membuat saya dapat menganalisis sumber hukum Islam, berpikir kritis, kerjasama dalam suatu diskusi. Saya, Bu. Pembelajaran hari ini smart membuat saya bisa memunculkan ide-ide kreatif dan memperjelas materi Al-Quran adalah pedoman hidupku dengan benar. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah menyampaikan bahwasanya kegiatan pembelajaran hari ini sudah membuat kalian dapat menganalisis sumber hukum Islam dengan benar, berpikir kritis, bekerja sama, smart, dan memunculkan ide-ide kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik hari ini. Kelompok terbaik hari ini didapatkan oleh kelompok Ibnu Khaldun. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya adalah ibadah sebagai petunjuk dan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli terkait Al-Quran sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Sedangkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu, adakah tadi yang masih ingat? Saya, Bu. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Iya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama sehingga jika ada persoalan kita harus merujuk kepada Al-Quran. Sedangkan hikmah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu, Saya, Bu, menjadikan diri sendiri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan dan selamat hidup di dunia dan di akhirat. benar sekali, seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya akan membuatnya selamat hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anak ibu semuanya, bagaimanakah kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi? Apakah ada kendala? Tidak. Apakah kalian suka belajar hari ini anak-anak ibu semuanya? Suka. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak ibu semuanya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam belajar hari ini, ibu akan mengadakan evaluasi tes pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan evaluasi hari ini dengan benar dan tidak mencontek.
bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah kalian telah menyelesaikan evaluasinya? Silakan kalian kumpulkan. Kalian hari ini luar biasa dan kalian semua nilainya lulus di atas KKM. Ibu akan berikan tugas pengayaan kepada kalian. Tugasnya akan ibu kirimkan melalui WA group. Anak-anak ibu semuanya jangan lupa sholat, membaca Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Jika kalian menemukan sebuah masalah, maka carilah rujukannya di dalam Al-Quran. Bekerja sama, karena dengan bekerja sama akan membuat kalian lebih mudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalian hari ini hebat dan luar biasa sekali. Sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian. Pada pertemuan berikutnya, anak-anak ibu semua akan menghadapi evaluasi belajar akhir semester. Silakan kalian belajar dengan benar, belajar dengan rajin agar nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Begitu juga untuk mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu harap kalian nanti mampu menyelesaikan setiap soal dengan benar dan mendapat nilai terbaik serta lulus KKM. Amin. Tunjukkan semangatmu. Saya bisa, pasti bisa, yakin bisa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan,